Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang yang namanya pengenalan sistem komputer dan juga aplikasi pengolah kata. Untuk masuk ke pembahasan selanjutnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi dari sistem dan juga komputer itu sendiri. Yang pertama, yang namanya sistem itu merupakan kumpulan komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang namanya komputer itu berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya itu adalah menghitung, di mana di situ mempunyai pengertian merupakan alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Itu definisi dari sistem dan juga komputer. Maka pengertian dari sistem komputer itu adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Itu merupakan pengertian dari sistem komputer. Kemudian, dari sistem komputer, di situ ada yang namanya elemen dari sistem komputer itu. Di antaranya yang pertama itu adalah hardware, kemudian ada software, dan yang ketiga ada brainware. Nah, untuk hardware di situ ada beberapa komponennya. Yang pertama ada input device, ada processing device, kemudian ada output device, dan juga yang keempat ada storage device. Di mana di sini pengertian hardware di situ merupakan suatu perangkat atau piranti yang mana di situ bisa dilihat dan juga dipegang. Atau istilahnya hardware adalah perangkat keras. Jadi bisa kita rasakan dan kita pegang, jelas bendanya. Dan di situ dikelompokkan ada input, berarti perangkat untuk memasukkan. Memasukkannya itu adalah memasukkan data ya. Kemudian ada processing device untuk memproses datanya, kemudian ada output untuk keluaran, dan juga storage atau istilahnya adalah media penyimpanan. Yang kedua ada yang namanya software. Itu terdiri dari sistem operasi dan juga program aplikasi. Yang mana software itu adalah perangkat lunak. Di situ merupakan piranti atau alat yang hanya bisa kita lihat dan kita operasikan. Itu merupakan pengertian dari software. Dan elemen sistem komputer yang ketiga yaitu ada yang namanya brainware atau istilahnya adalah pengguna. Nah, pengguna di sini itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada operator, kedua ada programmer, yang ketiga ada administrator, dan yang keempat adalah sistem analis. Nah, di sini tidak hanya sebagai pengguna saja untuk pengertian brainware, yaitu ada 4 jenisnya. Nah, untuk perangkat keras, tadi sudah saya singgung sedikit. Ada input device, di situ alat masukan. Yang pertama itu ada contohnya yang itu keyboard, pointing device, kemudian mouse, touchscreen, digitizer graphic tablet, scanner, dan juga mikrofon. Di mana contoh-contoh alat di sini fungsinya untuk memasukkan data. Keyboard berarti memasukkan angka, huruf, simbol, dan sebagainya. Mouse itu untuk memasukkan perintah, yaitu ngeklik. Kemudian scanner, kemudian mikrofon. Nah, di sini mikrofon berarti inputnya adalah suara. Nah, selanjutnya ada yang namanya processing device, yaitu ada yang namanya CPU, ada prosesor, ada motherboard, VGA, sound card, LAN card, dan juga modem. Nah, selanjutnya adalah output device. Alat untuk mengeluarkan pemrosesannya yaitu ada monitor,
ada printer, ada speaker, kemudian ada LCD proyektor. Dan yang keempat ada storage device atau alat penyimpanan, diantaranya ada hard disk, ada flash disk, ada CD atau DVD, kemudian ada disket dan juga memory card. Flash disk berarti istilahnya adalah removable disk. Itu merupakan contoh-contoh dari perangkat keras. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya perangkat lunak. Terbagi menjadi 3. Ada sistem operasi, kemudian program aplikasi, dan yang ketiga ada bahasa pemrograman. Nah, untuk sistem operasi, di situ diantaranya ada yang namanya DOS, Disk Operating System. Kemudian ada sistem operasi Unix, ada Windows, ada Linux, ada Macintosh atau Mac OS, dan juga Android. Untuk contoh dari program aplikasi, diantaranya ada Microsoft Office, ada Adobe Photoshop, CorelDRAW, antivirus, kemudian ada browser, yaitu ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, ada Media Player, Classic, dan lain-lain. Kemudian untuk bahasa pemrograman, ada Visual Basic, Turbo Pascal, Delphi, dan juga Fortran. Dan masih banyak yang lainnya untuk bahasa pemrograman. Dan elemen sistem komputer yang ketiga yaitu adalah brainware atau pengguna. Dimana di situ merupakan orang yang mengoperasikan atau menggunakan sebuah komputer. Dimana orangnya di sini itu dibagi menjadi 4 jenis penamaannya. Yang pertama ada operator, ada programmer, ada administrator, dan yang keempat adalah sistem analis. Kemudian ada yang namanya istilah kerja dalam komputer. Yang pertama itu adalah multitasking. Nah, apa itu multitasking? Itu adalah sebuah sistem pada sistem operasi yang memungkinkan untuk dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi secara bersamaan. Contohnya, misalkan kalian sedang menggunakan laptop dengan membuka yang namanya aplikasi browser. Dari aplikasi browser di situ kalian membuka YouTube sambil musikan. Kemudian kalian juga membuka yang namanya program, misalkan aplikasi pengolah grafis, atau kalian akan mengedit foto, misalkan Adobe Photoshop. Kemudian kalian juga membuka foto. Nah, maksud dari multitasking di situ, dari laptop yang kalian gunakan atau sistem operasinya, di situ bisa membuka lebih dari satu program secara bersamaan dan dapat dijalankan secara bersama-sama. Itu adalah multitasking. Dan yang kedua ada yang namanya multi-user. Itu pengertiannya adalah sebuah sistem di mana 2 atau lebih user dapat bekerja sama menggunakan perangkat yang sama untuk saling berbagi pakai penggunaan aplikasi dan bahkan sumber daya yang ada pada komputer. Sebagai contoh, misalkan kalian bersama-sama sharing di lab komputer untuk menggunakan sebuah printer dari perangkat komputer masing-masing. Nah, itu bisa dipakai secara bersamaan. Itu adalah multi-user. Nah, dari beberapa aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan untuk software, kita akan masuk pembahasan utama, yaitu contoh aplikasi yang mana di situ kita akan pelajari, yaitu tentang Microsoft Office atau aplikasi pengolah kata. Nah, Microsoft Office di sini kita akan belajar Microsoft Office Word 2019, di mana terfokus untuk pengolahan kata. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari Microsoft Office Word. Di mana tampilannya untuk ikonnya seperti ini ya. Ketika kita menggunakan di laptop atau komputer. Apa itu Microsoft Office? Nah, Microsoft Word atau Microsoft Office Word atau mudahnya Word
itu adalah perangkat lunak pengolah kata atau istilahnya word processor yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks. Misalnya pembuatan laporan, kemudian surat menyurat, pembuatan makalah, ada skripsi, kemudian buku, jurnal, dan lain-lain yang berbasis teks di situ. Kemudian, apa saja sih fitur dari Microsoft Office Word? Yang pertama ada what you see is what you get. Maksudnya, apa yang kamu lihat, yaitu yang kamu dapatkan. Mempunyai arti untuk meyakinkan pengguna bahwa apa yang dilihat di layar itu adalah apa yang akan ditampilkan pada kertas saat dokumen dicetak. Jadi itu sesuai dengan apa yang ada di tampilan komputer. Kemudian ada yang namanya spell checks. Maksudnya adalah Microsoft Word itu mempunyai fitur yang dapat mengecek ejaan pengetikan dokumen yang membantu menghindari typo saat melakukan penulisan dokumen atau pengetikannya. Typo atau typographical error itu adalah kesalahan ketik terhadap teks tertentu. Pasti kalian sudah paham ya istilah typo. Nah, di situ akan menandai teks yang mungkin di situ salah pengetikan. Kemudian fitur yang ketiga adalah fitur tingkat teks. Yaitu ada jenis huruf, bisa kita rubah, kemudian ada ukurannya, untuk format hurufnya, dan lain-lain. Apakah itu dari pewarnaan huruf atau bahkan yang lainnya. Kemudian ada yang namanya fitur tingkat halaman. Itu misalkan kita bisa menambahkan penomoran, kemudian identitas, ada paragraf, dan juga yang lainnya. Masih banyak lagi. Dan fitur yang selanjutnya yaitu dukungan aplikasi lain atau add-in. Itu banyak aplikasi lain yang mendukung kinerja Microsoft Office. Seperti ada yang namanya PDF Reader dan juga Grammarly. Misalkan kalian bisa menjumpai add-in atau tambahan aplikasi lain di mana ketika kita menyimpan file Microsoft Word itu bisa dirubah dalam bentuk PDF Reader. Nah, selanjutnya, ekstensi dari dokumen Microsoft Word itu apa? Atau istilahnya format dari Microsoft Word. Nah, untuk Microsoft Word 2007 dan di bawahnya, yaitu versi-versi sebelum dari Microsoft 2007, itu akan menghasilkan ekstensi ataupun nama file yaitu .doc. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan Microsoft Word 2010 ke atas, atau misalkan 2013, 2016, 2019 yang nantinya kita pakai atau Office 365 itu akan menghasilkan ekstensi nama file yaitu .docx atau docx gitu ya. Nah, yang namanya file ekstensi itu adalah karakter di belakang nama file yang dipisahkan dengan tanda titik. Misalkan kita menyimpan file dokumen dengan nama dokumen 1. Nah, ketika kita menggunakan Microsoft Word, namanya otomatis dokumen 1.docx. Nah, di situ adalah sebuah file dokumen yang dihasilkan ketika kita menggunakan aplikasi Microsoft Word. Sebagai contoh di sini ya, saya sudah membuat file dokumen 1. Nah, ketika saya membuka dengan Microsoft Word dokumen, ekstensinya itu adalah .docx. Nah, di sini untuk ekstensi dokumen Microsoft Word. Ada gambaran ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Kemudian, jenis aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk jenis aplikasi pengolah kata? Yang pertama itu ada Microsoft Word, kemudian ada Microsoft Office 365, kemudian ada aplikasi Page untuk sistem operasi Macintosh ya. Kemudian ada Lotus Word, kemudian ada Star Office Writer, ada LibreOffice, ada Keyword, kemudian ada Doc2Go, Notepad, Google Doc, AZ Word, Open Office Writer, Atlantis Word Processor, atau bahkan WPS Writer. Itu beberapa jenis aplikasi pengolah kata.
Kemudian untuk aplikasi pengolah kata yang bisa kita pakai ketika menggunakan sistem operasi Android, atau kita bisa istilahkan kita pakai smartphone, itu diantaranya yang pertama ada WPS Office, kemudian ada Microsoft Word juga ada Polaris Office, ada Office Suite plus PDF, atau bahkan Smart Office 2. Nah, untuk aplikasi yang lain juga ada lagi ya. Itu beberapa contoh saja. Nah, di sini ini adalah lingkungan kerja dari Microsoft Word 2019. Ketika kalian membuka tampilan Microsoft Office Word 2019, maka munculnya tampilannya seperti ini. Hampir sama seperti Office sebelumnya, cuma nantinya di situ ada beberapa perbedaan fitur ketika kita menggunakan Word 2019 atau yang terbaru. Ini tampilannya. Kemudian untuk keterangan-keterangan dari bagian-bagian dari Office 2019, di situ juga sudah saya berikan penjelasan. Ada yang namanya title bar, berarti baris judul. Kemudian ada quick access toolbar. Kemudian di sini ada nomor dan jumlah halaman, nantinya akan ditampilkan di pojok kiri bawah ketika kita lakukan pengetikan. Itu sudah sampai halaman berapa, nanti otomatis akan ditampilkan di pojok kiri bawah. Kemudian ada jumlah kata yang nantinya kita ketik di situ. Kemudian ada zoom control untuk mengontrol tampilannya untuk bisa diperbesar atau diperkecil halamannya. Kemudian ada scroll bar, bisa ditarik ke atas ke bawah. Ada juga rulers atau penggaris di situ untuk mengatur misalkan margin ya. Kemudian ada minimize, maximize, dan close. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut ya untuk lingkungan kerja dari Microsoft Word 2019. Kemudian ketika tadi kalian bisa lihat pada bagian tab, di situ ada yang namanya tab file. Nah, ketika kalian klik tab file di situ, maka akan muncul ke tampilan yang namanya Backstage Microsoft Word 2019. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi kalian bisa melihat menu-menu yang di sebelah kiri, ada Home, ada New, ada Open, sampai dengan More. Jadi di situ ketika kalian ingin membuat dokumen baru, bisa kalian klik New. Atau Open untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita buat. Atau menyimpan dokumen dengan mengklik Save ataupun Save As. Atau bahkan untuk mencetak dokumen juga ada. Oke, ini untuk tampilan Backstage dari Microsoft Word 2019. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu untuk materi sistem komputer dan juga pengenalan sedikit dari aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word 2019. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.